Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kana Fitriani dengan NPM 333417008. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Sensor Kapasitif Seng Oksida dengan doping perak untuk mendeteksi gas etilen. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tri Partuti selaku koordinator seminar proposal dan Ibu Amalia selaku dosen pembimbing. Outline yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan hasil bumi, baik berupa hasil pertanian maupun hasil perkebunan. Letak Indonesia yang berada di daerah tropis sangat menguntungkan bagi dunia agraris. Daerah tropis ini memiliki banyak jenis tanaman, di antaranya adalah komoditas hortikultura, seperti buah-buahan, sayuran, tanaman hias, tanaman obat, yang mempunyai potensi besar jika dikembangkan dalam usaha agribisnis. Buah-buahan dan sayuran merupakan komoditas yang mempunyai sifat mudah rusak. Tingkat kematangan menjadi salah satu penyebab kerusakannya. Salah satu faktor kematangan adalah hormon etilen yang terdapat pada buah. Etilen merupakan suatu gas yang digolongkan sebagai hormon yang aktif dalam proses pematangan. Gas etilen ini bersifat mudah bergerak dalam jaringan tanaman dan merupakan senyawa organik. Etilen dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penting dalam proses pertumbuhan dan pematangan hasil-hasil pertanian. Oleh sebab itu, diperlukan sensor gas etilen dalam buah untuk mendeteksi tingkat kematangan dan waktu kematangan buah yang akan mempengaruhi kualitas pada masa panen. Sensor gas etilen ini digunakan untuk mendeteksi jumlah gas etilen pada proses pematangan buah secara umum. Sensor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kapasitif, resistif, dan induktif. Banyak cara untuk mendeteksi gas etilen, di antaranya ada gas kromatografi, sensor elektrokimia, sensor optik, dan salah satunya merupakan sensor kapasitif. Sistem sensor kapasitif ini merupakan rangkaian elektronik yang bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi yang disimpan pada kapasitor. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitansi adalah luas permukaan, jarak, dan insulator. Seng oksida menjadi salah satu bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan sensor kapasitif. Telah dilakukan penelitian sebelumnya, yakni untuk mendeteksi keberadaan gas etilen dengan menggunakan sistem sensor resistif. Oleh Faros pada tahun 2018, penggunaan doping ageg dengan konsentrasi 0,5 milimolar dan 1 milimolar mendapatkan sensitivitas sebesar 17% dengan waktu pemulihannya 8 menit. Dan oleh Karmala pada tahun 2019, yakni optimasi penggunaan konsentrasi doping Ag 0,5 milimolar hingga 1 milimolar, mendapatkan sensitivitas sebesar 64,80% dengan waktu pemulihan 1 menit pada konsentrasi 0,6 milimolar. Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi cara mengetahui keberadaan gas etilen pada buah dengan menggunakan sistem sensor kapasitif yang berdasarkan nilai kapasitansi dan perubahan tegangan, serta cara meningkatkan performa sensor yang memiliki sensitivitas dalam mendeteksi gas etilen dengan konsentrasi doping Ag sebesar 0,1 milimolar, 0,5 milimolar, dan 1 milimolar dengan menggunakan substrat kaca. Pada penelitian ini, sensor kapasitif dipilih karena memiliki respon dan sensitivitas yang baik, serta memiliki sifat non-kontak atau tidak harus dekat dengan objek penelitian dalam mendeteksi gas sebagai bahan dielektriknya. Diperlukan jumlah konsentrasi yang optimum untuk meningkatkan performa sensor berupa sensitivitas yang tinggi dengan kadar gas etilen sedikit mungkin dan waktu pemulihan yang singkat. Pada penelitian ini pula, material JNO dipilih karena produknya yang efisien serta proses sintesisnya murah. Selanjutnya yakni tinjauan pustaka. Pada slide berikut ini menampilkan gambar dari seng oksida. Seng oksida sendiri itu merupakan senyawa kimia anorganik oksida logam yang umumnya berupa serbuk putih. Serbuk seng oksida sangat banyak digunakan sebagai bahan aditif pada berbagai produk material seperti plastik, keramik, kaca, karet, pelumas, zat adhesif, hingga perangkat elektronik. Aplikasi dari seng oksida ini terkait dengan sifat yang dimiliki oleh seng oksida tersebut, yang berupa harga yang ekonomis, sensitivitas gas yang baik, aktivitas fotokatalitik, antibakteri, sifat optik yang dapat direkayasa dengan kemampuan sebagai katalisator, dan sifat non-toksik pada konsentrasi yang rendah. Seng oksida ini merupakan material yang relatif lunak dengan kekerasan sekitar 45 pada skala Mohs.
Keunggulan cek oksida tak hanya dapat dari segi aplikasi, namun dari proses fabrikasi yang sederhana sehingga banyak digunakan berbagai aplikasi semikonduktor. Metode sintesis DNO atau seng oksida dapat diaplikasikan dengan metode sintesis berupa larutan dan uap. Nah, pada slide berikut ini merupakan karakteristik dari seng oksida. Selanjutnya yakni metode sintesis pada seng oksida. Fabrikasi seng oksida dapat dilakukan dengan menggunakan metode sintesis berupa uap maupun menggunakan metode sintesis berupa larutan. Pada penelitian yang saya lakukan ini menggunakan metode sintesis berupa larutan, yakni di mana menggunakan proses elektrodeposisi. Proses elektrodeposisi merupakan proses pengendapan logam yang memakai prinsip elektrolisa. Proses elektrodeposisi ini sering juga disebut dengan proses elektroplating. Pada prakteknya, proses ini memanfaatkan arus listrik searah yang berasal dari sumber tegangan DC yang dihasilkan dari rectifier. Proses elektrodeposisi atau proses elektrodeposisi atau elektroplating disebut juga proses pelapisan logam dengan menggunakan arus listrik dan media elektrolit. Metode ini dapat digunakan untuk membuat lapisan yang berupa lapisan tipis pada material atau substrat untuk memberikan sifat khusus yang diinginkan, seperti proteksi korosi, meningkatkan durabilitas, atau hanya untuk mempercantik material. Pada proses elektrodeposisi ini merupakan proses yang mudah dan murah untuk diterapkan dan memiliki banyak manfaat yang digunakan dalam skala industri. Nah, pada proses elektrodeposisi yang dilakukan pada penelitian ini, yang bertindak sebagai katoda yakni substrat kaca dan anodanya yakni plat tembaga. Sensor menurut Cern pada tahun 1982 merupakan suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Sensor merupakan komponen yang dapat digunakan untuk mengkonversikan suatu besaran tertentu menjadi suatu analog sehingga dapat dibaca oleh suatu rangkaian elektronik. Sensor merupakan komponen utama dari suatu transducer. Sedangkan transducer merupakan sistem yang melengkapi agar sensor tersebut mempunyai keluaran sesuai yang diinginkan dan dapat langsung dibaca pada keluarannya. Menjadi 3, yakni sensor kapasitif, induktif, dan resistif. Selanjutnya yakni sensor kapasitif. Sensor kapasitif merupakan rangkaian elektronik yang bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi yang disimpan pada kapasitor. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitansi adalah luas permukaan, jarak, dan insulator. Sensor kapasitif ini bekerja pada perbedaan jarak, luas, daerah, dan material dielektriknya. Jenis sensor yang mengkonversi stimulus fisik menjadi perubahan dalam besaran dielektrik. Nilai kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan dan lempeng logam Sensor kapasitif bekerja pada perbedaan jarak, luas daerah, dan material dielektrik. Jenis sensor yang mengkonversi stimulus fisik menjadi perubahan dalam besaran dielektrik. Nilai kapasitansi ini berbanding lurus dengan luas permukaan lempeng dan berbanding lurus dengan zat antar kedua lempeng. Setiap bahan dielektrik memiliki nilai permitivitas masing-masing yang akhirnya mempengaruhi nilai kapasitansi. Nah, pada sensor kapasitif ini memiliki kapasitor yang umumnya terbuat dari 2 konduktor yang diantaranya terdapat material dielektrik seperti kaca atau plastik. Umumnya, bahan dielektrik adalah bahan isolator atau bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Namun, akibat adanya aliran listrik yang merupakan aliran elektron, atom penyusun dielektrik menjadi tidak seimbang dan akhirnya menimbulkan muatan-muatan listrik. Sehingga setiap bahan dielektrik memiliki nilai permitivitas masing-masing yang akhirnya mempengaruhi nilai kapasitansi. Konstruksi sensor kapasitif yang digunakan berupa 2 buah lempeng logam yang diletakkan sejajar dan saling berhadapan. Jika diberi beda tegangan antara kedua lempeng logam tersebut,
maka akan timbul kapasitansi antara kedua logam tersebut. Nilai kapasitasi ini yang ditimbulkan berbanding lurus dengan luas permukaan lempeng logam dan berbanding terbalik dengan jarak antara kedua lempeng dan berbanding lurus dengan zat antara kedua lempeng tersebut atau dielektrikanya. Karakterisasi yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah X-ray diffraction. XRD ini bertujuan untuk menentukan sistem kristal parameter kisi, jenis struktur, susunan atom yang berbeda pada kristal. Yang kedua ada SEM-EDS atau Scanning Electron Microscopic Energy Dispersive X-ray Spectroscopy. Ini merupakan salah satu jenis mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron untuk menggambarkan bentuk permukaan dari sampel yang akan dianalisis. Karakterisasi yang ketiga yaitu menggunakan Fourier Transform Infrared, di mana FTIR ini mengukur resapan radiasi pada panjang gelombang atau yang disebut dengan spektrometer inframerah. FTIR ini digunakan radiasi laser yang berfungsi sebagai radiasi yang diinterferensikan dengan radiasi inframerah agar sinyal yang diterima oleh detektor secara utuh dan lebih baik. Tiga ya, ini adalah metode penelitian. Ini merupakan diagram alir penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan. Bahan yang digunakan yang ini menggunakan seng nitrat dan HMTA sebagai larutan prekursornya. Selanjutnya ya ini untuk memperoleh doping Ag pada lapisan seng oksidanya, maka digunakan padatan AgNO3 yang dilarutkan dengan aqua bides dengan variasi konsentrasinya yakni sebesar 0,1 milimolar, 0,5 milimolar, dan 1 milimolar. Selanjutnya ini dilanjutkan dengan sintesis DNOAg dengan metode elektrodeposisi selama 2 jam. Rangkaian elektrodeposisi disusun dengan pelat tembaga sebagai anoda atau elektroda positif dan substrat kaca sebagai elektroda negatif atau sebagai katoda. Kedua elektroda tersebut terhubung dengan rectifier. Substrat kaca disusun dengan menggunakan holder. Permukaan kaca yang menghadap ke anoda adalah bagian permukaan yang konduktif. Jarak antara pelat tembaga dan substrat sekitar kurang lebih 3 cm. Proses elektrodeposisi ini dilakukan dengan potensial listrik sebesar 1,2 volt dan temperatur reaksinya 10-12 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya, setelah dilakukan proses sintesis dengan menggunakan metode elektrodeposisi, maka dilakukan karakterisasi material sensor ZNOAg, di mana dibagi menjadi 3 karakterisasi. Yang pertama menggunakan X-ray diffraction, yang kedua SEM-EDS, dan FTIR. Selanjutnya ya ini adalah uji performa sensor berbasis DNO yang dilakukan pada temperatur ruang 25 derajat Celcius. Sampel sensor yang akan diuji dilapisi elektroda pasta Ag. Desain sensornya ini dibuat dengan ukuran 5x7 cm dengan panjang elektroda sebanyak 2 buah, dengan berbentuk plat sejajar dengan panjang sisinya 1 dikali 4 cm. Selanjutnya yakni uji performa sensor. Uji performa sensor berbasis seng oksida dilakukan pada temperatur ruang yakni 25 derajat Celcius. Sampel sensor akan diuji dilapisi elektroda pasta Ag. Desain sensor dibuat dengan ukuran 5x7 cm dengan elektroda sebanyak 2 buah, berbentuk plat sejajar dengan panjang 1,4 cm serta terdapat berbagian zero charge berukuran 0,2 cm. Lalu, konsentrasi gas etilen yang dilewatkan diatur dengan variasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, hingga 50 ppm. Gas etilen ini dilewatkan ke dalam ruang uji selama 15 menit. Sensitivitas sensor diketahui dari perubahan nilai kapasitansi yang terukur oleh multimeter saat sebelum dan sesudah dilewatkan gas etilen. Data perubahan kapasitansi pada multimeter yang terhubung dengan komputer akan terekam melalui perangkat lunak. Setelah gas berhenti dialirkan, nilai kapasitansi sensor akan kembali seperti semula. Nilai kapasitansi ini akan berbanding lurus dengan permukaan lempeng logam dan berbanding lurus dengan zat antara kedua lempeng. Waktu pemulihan pada proses terjadi diamati untuk mengetahui waktu pemulihan sensor pada pengujian performa sensor. Selanjutnya, setelah dilakukan uji performa sensor, maka dapatkan data pengamatan dan lakukan pembahasan sesuai dengan literatur. Ini merupakan alat-alat yang digunakan pada penelitian yang akan saya lakukan.
dan ini merupakan bahan yang digunakan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Salah. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Dapat dilihat pada slide berikut ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.